Halo, Ya, selamat pagi, iya, Pak. pagi, iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Hari Sambut dulu, ini, Pak. oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk rekayasa web, di mana sebagai persiapan, saya sudah minta kalian untuk menonton video di link yang saya kirimkan. Nah, kegiatan kita hari ini ngapain? Ya langsung praktek, langsung prakteknya setelah menonton video itu. Nah, jadi saya tidak bisa menjelaskan dari awal lagi. Nah, apa yang perlu kita lakukan ini konsentrasi ya. Jadi tugasnya itu tetap sama kayak reguler. Bedanya tugas kalian tentunya tidak sampai 14 kali. Apa tugasnya? Ya sama, mencatat secara digital. Kemudian berapa kali ya sesuai nih, sesuai rekaman ini yang kita bahas hari ini. Pertemuan pertama nanti ada 5 pertemuan, tetapi yang dipakai hanya 3 kali untuk pembahasan. Nah, itulah yang perlu kalian catat. Kemudian hari ini kita ngapain? Nah, bahas mulai dari pertemuan 2 ini, yaitu bagaimana mendapatkan WordPress. Konsentrasi untuk mendapatkan WordPress seperti pengantar yang telah saya kasih tahu di video itu ya. Kita download dulu dari wordpress.org. Kenapa? Yang untuk developernya di wordpress.org. Nah, terus cara downloadnya gimana? Jawabannya sebenarnya tergantung kalian mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indo. Karena kalau mau Indo, kita cukup nambahin di depannya ini ada subdomain ID namanya, id.wordpress.org. Nah, kalau mau dapat dia langsung itu atau gunakan WordPress sama sih, secara tampilan beda, bahasa doang, layoutnya sama dia. Nah, kalau sudah get WordPress atau gunakan WordPress bebas, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indo, tinggal di download, cari tombolnya, dia cuma jadi ini ngasih tahu udah digunakan hosting apa, Bluehost. Nah, unduh ya, ujung-ujungnya kita perlu mendownload. Pak, udah punya, kata kalian ya, udah punya, bagus. Nah, jadi ini saya download, saya simpan, intinya nyimpen di komputer kita masing-masing. Pastikan untuk pelajarannya kalian udah mendownload semua WordPress ini. Silakan ya, saya tunggu. Sambil nunggu saya cek kehadiran. Ini nambah Marteda B dan Sophie. Ada Marteda ada. Sambil nunggu ya, kalian silakan download juga. Habis download gimana? Bentar lagi saya sampaikan. Yang hadir 8. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Oke, yang hadir 8. Intinya kenapa WordPress? Ya, karena dia udah digunakan di banyak banget web-web orang ya. Kalau mau bertanya silakan tanya ya, jangan ragu-ragu, saya sebutkan namanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kemudian sambil nunggu, kalian perlu nyiapin yang namanya aplikasi sejenis SAM. Kalau saya menggunakannya Laragon, PHP-nya PHP 7. Ya nih, PHP 7419 tepatnya. Nah, Laragon ini mirip dengan SAM. Dia merupakan software yang menyediakan satu bundle, yaitu untuk web server dan database server, di mana cukup kita running, kemudian ya jalankan, dia udah bisa jadi sebuah web server dan database server. Kenapa, Pak? Saya ngambil kelas rekayasa web, ternyata online ya. Uh, Saya nggak monitor pak, bisa di share ininya, grupnya. Saya kesini. Kamu tolong WA saya ya. Sudah. Oh, sudah. Udah. Kamu ikutin lah. Orang udah mulai dari tadi. Ya. Kalau gitu saya balikkan dulu berarti pak. Hah? Saya berarti dari rumah ya? Mau duduk di situ juga nggak usah lah, duduk lah. Nyalain laptop ya. Oh, gitu. Ada nggak? laptop. Oh ya. Iya, sebaiknya ya. Oke, Pakai makasih laptop pak. sama-sama. Mohon maaf ada yang nggak tahu info jadi apa ya namanya, terputus dulu. Nah, sama kayak gitu ya, ini Gusti, terus satu lagi ini entah siapa yang WA saya, Adil Pak Pahan ternyata. Nah, kita lanjut.
Saya mau ngapain nanti? Download WordPress-nya jika udah selesai, sembari itu kita siapin Apache MySQL dalam keadaan running. Jika sudah, yang perlu kalian lakukan adalah, karena saya ini kan udah nih, saya kesimpannya di folder kakak, saya taruhnya di sini. Nah, ada WordPress, diapain? Diekstrak. Tapi biar lebih cepat, caranya gini. Konsentrasi ya. Yang ini nih tahapannya harus mulai fokus. Penjelasannya seperti ini. Kalau saya menggunakan Laragon saya ini saya installnya di mana? Kalian harus tahu. Saya cuma naruhnya di D. Di D nanti ada folder Laragon yang saya pakainya Laragon yang ini. Nah, jadi kalau kalian punya SAM, lihat SAM yang kalian running itu apa aja MySQL-nya, terinstallnya di mana. Nah, kalau saya naruhnya akan di www. Nah, di dalam www ini saya akan bikin folder baru namanya kakak0324. Nandain apa? Ya, maksudnya kelas karyawan periode 03 tahun 2024 yang kelas kalian sekarang. Nah, folder kosong inilah yang saya gunakan untuk nyimpen. Nah, hasil download tadi. Jadi yang kalian lakukan adalah taruh di dalam folder kakak0324 ya, file WordPress yang sudah di-download. Kalau saya naruhnya di Laragon www, kalau kalian pakai SAM, naruhnya di SAM HTDoc. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan karena ini sangat penting untuk mempengaruhi banget untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada yang belum selesai atau ada yang mau bertanya? Si Adil sudah datang nih, Adil Fred. Oke. Selain itu Ahmad Makbul. Ahmad Makbul ada. Kata ada. Oke, sambil tunggu kalian ya, silakan kalau ada pertanyaan. Fani ada. Izin Pak, Iya, siapa ini? Hari Ahmad. Muslim Pak. Nah, mau nanya apa Hari? Yang ini Pak, lagi download Laragon Pak. Cari yang PHP 7 ya. PHP 7 Pak. Soalnya Iya. di tempat kita ada opsinya yang download Laragon full 173 itu PHP 8 sama yang portable PHP 5 Pak. Saya kirim aja ya di ini ya. Saya kirim di apa namanya? Itu kalian tuh ya? Iya, Telegram channelnya tuh, channel. Nah, jadi kalau kesulitan nyari di situ, salah pencet loh ini. Laragon ini dia nih. Laragon. Nah. WordPress. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. WordPress-nya nggak usah di-download. Lu download Laragon sama PHP Admin ya. PHP Admin. Pak, saya udah punya SAM, terus gimana? Pakai SAM itu juga nggak masalah. Pak, ada Laragon, ada SAM. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Yang penting, kalian jangan jalanin bareng. Nah, kebutuhan Laragon adalah ini, tinggal kalian install. PHP Admin-nya tinggal diekstrak, taruh di etc itu. Udah. Nah, kalau ada pertanyaan, intinya tanya ya. Jangan diam-diam. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah konsentrasi. Kita mengekstrak yang sudah diperoleh tadi. Klik kanan, ekstrak here. Apa yang diekstrak? File zip-nya. File zip yang kita download tadi. Nah, tinggal kita tunggu sampai dia selesai. Pak, yang saya lama, ya nggak apa-apa. Itu karena dia banyak sekali folder, banyak sekali file di dalam zip-nya ini. Nah, maka lebih elok kita pindahin ya tadi. Sebelum kita ekstrak, udah taruh dulu di dalam folder directory servernya. Nah, jika udah seperti ini gimana? Folder WordPress akan terbuat. WordPress ini keluarin isinya. Nih. Ya. Keluarin isinya. Di-cut. Nah, jadi di isi WordPress tadi kita keluarin, taruh di dalam folder KK0324 nih. Jadi WordPress yang awalnya ada isi itu kita pindahin. Pak, misalnya saya daripada pusing nggak saya pindahin, boleh nggak? Boleh aja, yuk kita kayak gitu aja ya. Jadi ini saya balikin keadaannya sama seperti awal tadi. Saya hanya coba ngekstrak
udah dapat folder WordPress. Nah, pastikan kalian sama kondisinya dengan saya seperti ini. Karena sekali lagi penting, sangat mempengaruhi. Konsentrasi ya. Hal itu nanti akan sangat mempengaruhi. Nah, catatannya gini. Jadi sekali lagi ekstrak dulu WordPress di folder kalian. Konsentrasi, penjelasan selanjutnya seperti ini. Jika Laragon www ini punya saya nih ya, tapi teorinya ya seperti ini, kalian pahami aja. Diakses berupa HTTP localhost, maka konsentrasi ya, ini teori sederhananya. Localhost AK0324. Nah, ini mesti kalian pahami benar-benar ya, teori web itu ya seperti ini dasarnya. Jadi kalau kalian naruh di directory server ada suatu folder, ya tinggal localhost garis miring nama folder itu. Konsentrasi, saya akan buka lokasi ini. Bukanya gimana? Taruh di browser kita, paste, enter. Dah, ini dia. Nah, pastikan tampilan kalian sama kayak tampilan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan tanyakan. Kalau nggak ada, saya anggap aman deh berarti. Gimana, ada pertanyaan? Dicoba bentar, Pak. Oke, silakan. Marteda terus Fanny. Aduh, itu sudah ada. Oke, berarti ada 14 sekarang. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan ditanyakan. Oke, sudah ada orang lagi nih. Oke. Sambil saya cek kehadiran ya, Gusti yang ada juga nih. Oke. Yang belum ada Eli ini izin, nanti IGD belum tahu, Reandri belum tahu, Azhar nih kalau nggak salah izin juga. Jadi tinggal IGD dan Reandri yang belum ada. Ngomong-ngomong, ada yang mau ditanyakan? Penting nih, pastikan kayak begini. Jadi di dalam htdoc, saya tambahin aja contoh htdoc ya. Jika yang kalian nih misalnya, jika di csum htdoc, teori dasarnya ya seperti ini persis, maka csum htdoc di KK 0324 diaksesnya seperti ini. Kok sama Pak? Ya memang fungsi mereka sama, karena sama-sama punya Apache sebagai web server. Nah, kalau kita sekali lagi di dalam ya, jika ini htdoc kurang KK 0324, nah jika ini ya ada folder WordPress, konsentrasi sampai ini. Maksud saya ini apa nih? Di dalam folder D ya, sama kayak gini posisi kalian. C sum htdoc. Saya kan www, berarti kalian htdoc kk 0324. Di dalam Laragon yang saya www terus kk 0324. Nah, ada folder WordPress. Berarti kan ininya udah ditulisan seperti ini. Atau sama saja dengan, nah sama kalian pahami, csum htdoc itu akan sama dengan Laragon www jika punya saya, ujungnya sama aja. Nah, maka URL aksesnya adalah sama seperti ini, bedanya ada garis miring WordPress. Nah, kita coba sekarang WordPress tadi, kita tinggal klik. Nah, dia akan jadi alamat aksesnya seperti ini.
yang saya tulis ini barusan, ini dia barangnya. Nah, itulah yang nunjukin bahwa secara teori konsepnya seperti itu. Jadi enaknya gimana Pak? Enaknya jangan mengandung spasi. Nama-nama folder untuk web ya biar URL friendly, jangan mengandung spasi. Jika sudah, kita mulai yang namanya instalasi WordPress. Nah, jadi untuk mendapatkannya udah kita bahas, yaitu dari WordPress org. Untuk menggunakannya ini baru mau dipakai ya. Jadi kita mau menggunakannya, ada ngatur koneksi ke database, ada ngatur penggunanya, ada backup ya. Nanti gimana pertemuan tiga nih, sabar, yang ini ya normalnya ya, kalian kan harus dipadatin. Jadi kita konsentrasi, dapetin udah. Sekarang cara pakainya gimana atau menggunakannya. Jadi kita harus instalasi. Selamat datang, dia bilang. Kita harus tahu nama basis data, nama pengguna basis data, sandi, hostnya, dan traffic table. Nanti saya sambil jelasin. Ini kita tinggal klik ayo atau let's go. Tergantung bahasa yang kalian download. Kalau saya barusan nunjukin ini kan ID WordPress org. Nah, jadi kalian silakan klik let's go atau ayo. Konsentrasi di sini. Kenapa ada yang mau tanya? Silakan. Pak, izin Pak. Apa Dev karena Belum ada isi di www-nya Pak. belum ada isi di www? Iya, cuman indeks isi di dalam foldernya Pak. Iya, kamu tinggal paste dong WordPress org-nya. WordPress ini ya Pak. Nih. Kamu pasti nih telat nih. Kan awalnya WordPress org, habis itu di get di download, ya. Habis itu ditaruh di situ di www-nya. Ekstrak www. Oke, sip. Nanti tampilnya kayak saya. Nah, jika sudah, konsentrasi. Di sini kita diminta ngisi nama basis data yang mau digunakan apa. Nama pengguna basis data. Di sini basis data yang dimaksud adalah MySQL. Kenapa saya pakai Laragon? Nah, nggak pakai SAM. SAM itu setahu saya selama ini saya pakai sering bermasalah. Jadi saya makanya ya Apache ini, Apache boleh Laragon. Kenapa? Ya praktis juga. Saya ini kalau klik start sekali, itu udah dia Apache MySQL running. Nah, jadi yang di sini yang dimaksud basis data, nama pengguna, sandi, ini untuk MySQL-nya. Nah, konsentrasi. Sebelum bisa ngisi nama basis data, kita harus mengakses yang namanya http localhost php-admin. Untuk apa? Untuk akses basis data. Konsentrasi. Kenapa? Karena kita perlu ngisi di situ. Nah, di sini akan kebuka alamatnya si WordPress Pak. Untuk php-admin dengan usernya defaultnya adalah root, passwordnya nggak ada. Nah, konsentrasi, jadi yang diisi adalah root, passwordnya nggak ada. Di sini pun kalian bisa mengetahui versi PHP yang digunakan. Sudah saya tunjukin di video itu. Konsentrasi sampai ini. Kita butuh nama basis data. Nah, sekarang kita mau pakai yang sudah ada atau mau bikin baru. Nah, jawabannya tentu kita bikin baru. Khususnya kayak Dev karena tadi dia baru download, ya harus bikin baru. Ini silakan turutin, baik pakai SAM maupun pakai Laragon harusnya sama, localhost php-admin. Klik database, di database name create database, buat namanya db underscore kk 0324 kalau sudah di create. Nah, jadi buat database dengan nama db underscore kk 0324. Silakan kalau sudah di create, saya tunggu. Nggak sulit lah itu ya. Buatlah database dengan nama db underscore kk 0324. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pak, ngapa gini? Ya DB itu dari database, underscore itu acaknya spasi. Ngapa tidak kepala spasi aja Pak? Lebih ribet ya. Jadi tidak URL friendly untuk operasi-operasi query, biasanya rentan masalah. Jadi kita sebaiknya hindari. Jadi DB underscore kk 0324. Kalau sudah silakan di create atau ciptakan. Intinya bahasa interface kalian ikuti aja. Nah, kalau sudah konsentrasi ini kan kita buat.
Berarti mesti kita isiin apa saat instalasi ini? DBKK. Kenapa? Dia butuh ada dulu baru kita bisa install. Jadi DB ini database, walaupun belum ada tabelnya, nah kosong tabelnya nggak ada. Dia bisa nyiptain sendiri tabelnya dari instalasi ini. Nah jadi kita nggak capek-capek import, dia database-nya kita cukup buat, tabel-tabelnya dia bikin. Nama pengguna isi root, sandinya nggak ada, ya nggak usah diisi apa-apa sandi ini, nggak usah diisi apa-apa. Hostnya tetap localhost karena kita larinya di localhost seperti ini. Prefix table-nya bisa kita ketik. Contohnya, misalnya saya Yohanes, berarti saya pakai yo. Contohnya yang kalian, misalnya ada dep karena dep underscore. Jadi ini awal mulai nama tabelnya nanti. Nah, gunanya apa? Pak, saya mau pakai WP nanti bisa nggak bisa? Ya WP defaultnya. Tapi kalau mau ganti yang lain, nah prefix tabelnya dia yang bedain ya. Jadi kita satu database bisa beberapa website WordPress nanti dengan syarat prefixnya berbeda. Nah, jadi database-nya satu, tabelnya banyak. Caranya gimana? Ya, prefix tabelnya bedain. Jika udah selesai, saya ulangi ya, basis datanya sesuai yang kita bikin. Penggunanya root, sandinya nggak ada. Localhost tetap, ini prefixnya ganti 3 digit nama masing-masing. Kalau sudah diklik kirim, nah intinya installnya gampang. Jalankan, tinggal tunggu. Nah, dia suruh ngisi kita situs, judul situsnya apa. Ibaratnya ini nih install, dalam 5 menit pun harusnya udah selesai installnya. Kalau nggak saya sambil jelasin ya, jadi kalau udah ngisi next jadi. Nah, judul situsnya apa? Nama web kita apa? Misalnya kelas karyawan. Oke, misalnya kayak gitu. Username-nya apa? Misalnya admin. Password-nya apa? Nah, biar lebih gampang saya ketik admin juga lah. Gampang apa? Gampang login ya nanti. Admin. Kelas karyawan oke. Usernya admin, passwordnya admin. Karena ini terlalu lemah, gampang dihack. Ya, kita harus setujui. Untuk belajar ini nggak masalah isi kayak gini. Tujuannya apa? Biar kalau satu lupa, ya lupa semuanya. Tapi harusnya nggak lupa lah. Sekali lagi username, tadi tuh ada nama pengguna juga Pak. Ya, ini pengguna aplikasi namanya. Password aplikasi. Aplikasi apa? WordPress. WordPress itu ya aplikasi untuk manajemen konten. Nah, jika udah, email, isi aja email kalian apa yang kalian punya. Kalau kalian sudah pernah daftar di wordpress.com, saya pakai akun ini yang wordpress.com saya ya. Jadi selain kita login menggunakan username, kita bisa login menggunakan email ini. Konsentrasi, saya ingetin juga, saya di grup sudah minta kalian untuk nonton. Saya tunjukin di grup yang mana tadi ini. Nah, jam 10 kita gunakan ini. Nih, tonton ini ya sebelum persiapan untuk besok. Jadi sebelum hari ini maksudnya saya udah minta kalian untuk nonton video ini. Isinya apa ya, kalian lakukan hal kayak gitu. Bedanya kalian nggak ngerjain sampai 14 kali tugasnya, cukup ngerjain apa yang saya sampaikan hari ini tiap pertemuan. Nah, 3 kali doang ya kalian untuk catatan. Jadi itulah untuk nilai tugas kalian. Nah, kalian sekarang emailnya itu pasti digunakan juga untuk wordpress.com. Nah, email kalian ini bisa kalian pakai maksudnya. Itu cerita saya. Jadi ini pasti didaftar di wordpress.com. Pak, mana daftar wordpress.com? Sekali lagi tontonlah link yang saya kasih. Di situ ada caranya. Nah, kalau sudah, kalau orang searching, mau nggak tampak di mesin pencari? Ya harusnya kita tampak cak-caknya web kita. Ya kita tinggal install WordPress. Nah, intinya ingat admin untuk aplikasi. Yang tadi root tadi untuk database. Nah, kalau udah install, tinggal kita tunggu. Harusnya udah selesai. Nah, tinggal disuruh login kita. Nah, ini udah berhasilnya, udah selesai. Pertanyaannya ada yang gagal. Kalau ada silahkan kasih tahu ya. Kalau enggak saya lanjut. Harusnya nggak perlu 25 menit untuk installnya. 5 menit pun paling lama udah selesai. Sampai ini adakah yang mau bertanya?
I gede sudah ada. Ini Andre. Pak izin, yang download WordPress-nya tadi di mana Pak? Yang Mau bahasa Inggris atau bahasa Indo? bahasa Indo boleh Pak? Oke, saya kirim di chatting itu aja ya. Siap Pak. id.wordpress.org. Dah. Yang lain ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Si Andre nggak ada juga kan? Andre nggak ada. Oke, kita lanjut. Konsentrasi. Kalau udah bilang berhasil kayak gini, yang nggak berhasil silakan langsung tanya, jangan diam-diam aja. Kalau diam dianggap udah berhasil. Nah kalau sudah, kita cukup login. Loginnya gimana caranya Pak? Ya tinggal masukin username kita tadi admin, masuknya admin. Gampang. Tinggal log masuk atau login. Beres. Nah inilah yang disebut backend. Konsentrasi ya. Ini disebut backend. Dan ini disebutnya frontend. Gambarannya seperti ini. Backend itu adalah dapurnya kita mengelola konten sehingga tampil di frontend. Ibaratnya dapur di warung nasi Padang. Kalau kalian ke dapur, oh dia cara motongnya gini, cara masaknya seperti ini. Hanya orang dalam tanda petik orang dalam yang tahu. Tapi front end ini ibaratnya etalase di warung Padang. Jadi kita akan melihat, oh ada lauknya dia yang jual ini. Nah, udah jadinya untuk kita lihat. Berarti harus ada dua macam ini. Satu back end, satu front end. Web kita apa sih Pak? Kok Bapak bilang lah jadi? Ya, ini tinggal kita klik kanan kunjungi situs. Inilah tampilan web kita. Kalau kalian udah sempat nonton video yang pertama yang saya share di channel ini nih videonya, harusnya kalian udah mulai ngerjain tugas ya, dimana tugas itu salah satunya catat ya, layoutnya seperti ini. Nah web kita udah jadi. Kapan-kapan aku bikin lah kata kalian. Ya betul, ini kenyataannya, webnya udah jadi nih, udah bisa dikunjungi. Dan yang di sini adalah backendnya. Nah backendnya ini sendiri kalau kalian ingat ada post, di sinilah kalian ngerjain tugasnya. Nah jadi ya yang kita lakukan barusan sebenarnya yang udah ada di wordpress.com. Nah jadi yang udah login di wordpress.com, yang udah punya akun, silakan dilakukan. Saya pun udah lupa apa yang saya ini ya. Jadi kita bisa bandingin layout yang diperoleh di wordpress.com dengan yang kita pelajari hari ini. Nah ibaratnya yang kita pelajari ini lokalnya, yang cerita online-nya ada wordpress.com. Jadi kalian udah nyicip dulu. Nah kalau udah, intinya kalau mau bertanya sekali lagi tanyalah langsung ya. Kalau udah saya lanjutin kalau nggak ada pertanyaan. Nah kalau sudah, sekali lagi ini namanya dashboard atau backend. Istilahnya tuh ada beberapa. Nih backend udah. Dashboard, frontend. Inilah yang disebut website ya, atau area pengunjung atau etalase. Nah kayak gitu. Jadi ada dua macam. Nah tentunya yang dilihat nanti ujung-ujungnya bukan dapur ya, tapi bagaimana dia menjanjikan ya di front end. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah gambarannya lagi kayak website Amaluhur ya, front endnya apa, www.amaluhur itu kita nggak tahu akses ke dalamnya. Nah sama kayak gini, harusnya kita yang tahu akses ke dalam ini. Kalau sudah balik lagi ke RPS-nya, menggunakan instalasinya sudah, pengaturan koneksinya sudah, yang kayak tadi root, password kosong, terus nama database-nya bikin dulu. Pengaturan penggunanya sudah, yaitu admin tadi. Nah sekarang cara kita nge-backupnya gimana? Backup baik itu aplikasi, baik itu database. Jadi ini kalian perlu mengetahui caranya agar kalian dalam tanda petik ya bisa ngumpulin jawaban UTS nanti. Konsentrasi, ini caranya. Jadi tahu cara nge-backup baik aplikasi maupun database, baru kalian tahu caranya untuk ngumpulin UTS. Ya, UTS-nya apa?
harusnya kalian udah dengar juga di video pertemuan pertama. Tenang aja, UTS-nya take home ya. Apa itu dengerin video pertemuan pertama yang saya share di channel. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Cara nge-backupnya seperti ini. Kalau kalian ingat yang kita akses seperti ini, ya, itu kan sama aja dengan konsentrasi yang saya tadi alamat ini. Nah, nih, sama aja dengan ini. Artinya, inilah folder aplikasinya. Ya, inilah folder aplikasinya. Konsentrasi ya. Jadi, kalau udah tahu folder aplikasinya udah gampang. Pak, nge-backupnya gimana? Ya tinggal copy aja ini barang ini. Ya, berarti kalau udah ada aplikasinya, database-nya mana dong? Kata kalian. Database-nya coba bikin folder DB aja. Cara ngumpul jawaban juga seperti ini ya nanti ya. Di dalam folder aplikasi bikin DB. Artinya apa? DB itu database. Di folder WordPress bikin folder yang namanya DB. Jika sudah selesai, ya, kita perlu buka yang namanya phpMyAdmin. Ya, kalian lihat tadi kan tabelnya belum ada, kali ini tabelnya udah banyak tuh. Yo. Sesuai prefix yang saya kasih tahu. Oke, konsentrasi. Kalau sudah, mesti diapain? Konsentrasi sekali lagi ya. Double tabel di dalam database ini harus kita export untuk nge-backupnya. Berarti klik dulu home di phpMyAdmin. Jika sudah, home ya diklik, jangan lupa export. Kalau udah export, pilih custom. Konsentrasi ya. Kenapa? Saya nggak butuh semua database kalian, saya hanya butuh jawaban kalian. Nah, jadi kita kalau mau membackup database yang untuk WordPress ini, caranya adalah pilih custom, pilih yang namanya DBKK nanti, yaitu DB yang mana yang kalian mau ngumpulin. Nah, jadi jangan salah pilih ya, salah kirim jawaban, ya nilai kalian otomatis nggak bisa diperiksa. DBKK ini yang dipilih, sekali lagi bukan terpilih semua, hanya pilih yang mau dikumpul. Jika sudah, diklik paling bawah tombolnya Go, dia akan ke download. Nah, nanya kita mau nyimpan di mana. Kalau saya ngaturnya, berarti saya mau nyimpannya di DB tadi. Nah, intinya file localhost tadi, saya mau simpan ke dalam folder DB. Dah, ini file localhost itulah yang namanya untuk database WordPress. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Intinya, untuk nge-backup aplikasinya, lebih baik kita sambil nge-backup database-nya terlebih dahulu. Nah, database-nya sudah ada, baru kita selain aplikasi nge-backup juga ya database ini. Kalau sudah, caranya adalah intinya DB udah ada ya, file SQL ya. Kalau sudah ada, WordPress ini jadikan file arsip, baik itu 7-zip atau zip. Ya bebas. Pak, saya mau jadiin RAR, boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah. Oke, jadi bebas mau zip atau 7-zip. Nah, kalau sudah, saya misalnya jadi zip tuh. Ini file saya, inilah file backup, inilah yang akan saya kirim sebagai jawaban UTS saya. Tapi tentunya bukan yang ini ya kalian kirim sebagai UTS ya, nanti kan kalian butuh ada soalnya. Ya, soalnya apa nanti tunggu. Jadi pada intinya sekali lagi, inilah cara nge-backup, dimana kalau nge-backup ini, ya, filenya kalian, ya inilah jawabannya. Nah, saya tinggal pakai di laptop saya gimana caranya ini. Konsentrasi sekarang. Sekarang yang kita bahas untuk angka 2 ini, yaitu pertemuan 2-nya normalnya di kelas reguler, udah selesai semua kalian sampai backup.
backup aplikasi, backup database. Nah, kita masuk ketiga ini. Bagaimana cara merestore-nya sekarang? Nah, asumsinya gini, yang ketinggalan dari tadi, konsentrasi ya, yang ketinggalan dari tadi, boleh nge-bypass yang saya kirim ke kalian ini download dulu. Nah, yang saya kirim itu kalian download. Sekali lagi yang ketinggalan. Nah, dengan asumsi Laragon atau SAM-nya sudah ada. Konsentrasi ya. Jadi yang saya kirim ke kalian itu kalian silakan download. Ini cara nge-bypass daripada nginstal dari awal. Instalan dari awal adalah WordPress yang ada kata-kata ID. Backup saya adalah yang WordPress zip. Sehingga, saya ulangi ya, jika kalian tertinggal, silakan download dulu yang saya kirim di Telegram ini. Nah, cara makainya gimana Pak? Sabar, kita bahas. Nah, sambil itu saya lihat kehadiran lagi. Andre tidak ada juga orang. Yang lain sudah di absen. Van ini sendiri tadi. Oke, aman. Orangnya masih kayak tadi berarti. Kalau ada pertanyaan silakan tanya sekali lagi. Berikutnya ini saya asumsinya kalian udah download yang saya kirim terakhir ya. Cara makainya gimana Pak sekarang? Nah, otomatis kan kalian bypass tuh. Tenang. Saya ada rekam yang ini udah selama 36 menit nih. Nah, tinggal kalian ikuti cara-caranya nanti kalau install dari awal tuh gimana. Nah, ini nih sekali lagi saya ngajarin cara bypassnya. Konsentrasi. Dengan bypass ini asumsinya folder WordPress kalian belum ada yang di htdoc. Jadi sekali lagi folder WordPress yang di htdoc tuh abaikan. Alias ya nggak ada, berarti kan dihapus. Konsentrasi ya. Pak, mana folder WordPress Bapak tadi itu? Kan asumsinya nggak ada, berarti saya hapus. Nah, kemudian yang penting juga klik home di PHP-admin, bagian database, ada namanya dbkk, itu kita drop atau dihapus. Di drop atau dihapus. Pak, mana database Bapak dbkk tadi? Nggak ada. Nah, sekarang caranya gimana? Ini asumsinya sekali lagi konsentrasi. Kalian yang ketinggalan yang belum ada sama sekali WordPress-nya. Ya, jadi masih bersih, masih polos. Nah, caranya gimana? Konsentrasi ya. Jadi ini saya tutup. Nah, PHP-admin-nya pun belum ada database-nya. Konsentrasi, caranya adalah download terlebih dahulu yang WordPress zip yang saya kirim di Telegram. Jika sudah, karena tadi tuh sebagai contoh yang awalnya yang ada ID ini kita ekstrak, ya sama aja caranya sebenarnya. Yang WordPress zip yang saya kirim, silakan ekstrak ya, taruh di folder htdoc atau www folder kk0324 sama kayak tadi. Saya ulangi ya, khususnya ketinggalan di dalam Laragon www buatlah folder kk yang siapa nanya tadi itu Dev katakan Pak cuma ada indeks info dak deh folder lain, bikin dulu folder kk0324, taruhlah WordPress yang zip. Nah, biar nggak rancu yang WordPress zip ini saya hilangkan dulu deh, saya taruh di tempat lain. Nah, jadi saya ulangi, yang bilang Pak Laragon saya cuma ada indeks kok ya Bapak entah ada PHP, ya memang kan kita bikin folder kk0324, di dalam folder ini taruhlah yang di download. Jika sudah, cara makanya adalah ekstrak dulu. Nah, tunggu aja. Kalau udah ekstrak gimana Pak? Sebenarnya kalau udah selesai file zipnya diekstrak, zip itu bisa dihapus kok. Jadi kita nggak butuh lagi. Jadi zip ini kita bisa hapus, nggak dipakai lagi. Pak, cara dapetin zip nanti gimana? Udah saya ajarin ya, intinya kalian silakan tonton kalau lupa. Pak, emang YouTube Bapak apa? Sekali lagi, ini kan sebentar lah ada saya sampaikan di sini.
kapan Bapak upload apa? Nah, kalau kalian udah subscribe, udah aktifin notifikasi, harusnya nggak perlu bertanya hal itu. Jadi, rajinlah sedikit untuk mensubscribe dan aktifin notifikasi. Nanti kalian bisa tahu kalau saya udah upload video untuk yang kalian ini. Nah, konsentrasi sekarang. WordPress sudah ada. Kita sekarang pura-puranya mau buka alamat tadi. Alamat mana ini Pak? Ini nih yang dari awal yang saya bilang tuh. Localhost adalah untuk www atau htdoc. Kalau ada KK0324 berarti kan http localhost KK0324. Itu yang dibuka. Hore, ada Pak WordPress tadi. Diklik kan? Iya, kita klik. Ada tapi. Gawat kata dia mengadakan basis data. Oh, kata kalian. Apa pula ini nih? Kalau kalian ingat ya, yang saya bilang di awal, dia ada namanya backup aplikasi, ada backup database. Sekarang kan kita nge-restore namanya. Restore-nya aplikasinya udah beres, udah ada WordPress-nya. Sebelumnya jangan kok Pak, kata kalian, tapi kalian tidak pernah ngirim database, ya nggak akan pernah jalan. Jadi yang ini ya masalahnya di basis data atau database. Cara makanya gimana? Klik home di php-admin. Tadi export, sekarang import, kebalikannya. Pilih filenya. File yang mau dipakai kita tadi itu saya naruhnya di folder DB, WordPress DB. Nah, file SQL ini kita open. Habis itu kita tinggal go. Silakan kalian praktekkan ya. Jadi tadi itu ekspor, kebalikannya sekarang ini import, sehingga yang awalnya sudah nggak ada sekarang jadi ada lagi. Nah, ada yo. Pak, yang galat tadi gimana? Ya gampang, kalau di web tinggal di reload. Kalau udah di reload, wih, webnya balik lagi, beres berarti udah kita. Nah, ceritanya selesai sampai untuk merestore aplikasi dan merestore database. Sampai ini ada pertanyaan? Kita waktunya kurang lebih ada 1 jam 15 menit lagi. Ya, kalau mau Pak, gagal, silakan. Pak. Gagalnya apa? Kamu Iya. tolong share screen ya. Iya, Pak. Nah, silakan. Pak, tampil, Pak. Oke, kayak gini. Kamu ada download php-admin nggak ya? Saya kirim di Telegram. Download, Pak. Download mana? Tampil, Pak, nih. Mana? Kamu share screen, full screen aja, seluruh layar aja, jangan cuma browser. Oh, siap. Oke. Ntar saya ulang. Oke. All. Mana, Ahmad? All-nya Hah? gimana, Pak? Sorry. Kan pilih Nggak bisa nih. set screen tuh, presentasikan sekarang. Ya. Terus ada crop tab, ada window, ada entire screen. Pilih entire screen. Ada? Ada, Pak. Sip. Tadi kan di Laragon sini kan, Pak, naruhnya. Mana php-admin-nya yang saya kirim? Ini, Pak. Oke, udah diekstrak belum? Oke. Saya ulang, Pak. Oke. Coba buka file ya, buka folder ya, buka folder. Balik lagi. Rename. Bener lah, buka lagi. Rename.
Mulai dari strip 520 ke belakang hapus, jadi sisa PHP admin doang. Oke. Try again. Kamu sedang buka apa emang? Udah ya? Di-cut sekarang, di-cut. Di-cut. Folder PHP admin di-cut. Udah? Di-cut ke Laragonmu. Ke Laragonmu. etc. App. Pastein. Masukin sini, Pak. Ya. Udah? Belum. Oke. Kalau udah kamu ini ke browser lagi yang forbidden tadi. Nanti aja tunggu sampai selesai. Oke, reload. Oke, ketik root. Jangan diganti biar lah. Yo, username root. Jangan diganti. Username bagian username. Ya, root ROT password kosong. Udah login. Forbidden by configuration. Wah, mau ganti konfigurasi pula nih kamu nih. Coba kamu triple klik di login, kata-kata login tuh. Yang ada forbidden, bukan di atas, yang merah. Triple klik, 3 kali klik, tek. Nah, copy, udah copy, taruh di chatting kita, di chattingnya, oh boleh lah, di chatting apa namanya nih, kelas Google Meet nih. Nah, di chatting. Jadi biar temenmu tahu juga nih penanganannya. Pastiin. Ya, sip. Jadi sebenarnya kita tinggal nyari. Nanti kalian bisa sambil ngeliat rekaman saya ini ya. Gak apa-apa, kamu share screen aja sih itu. Siapa namanya ya. Intinya ada yang mesti diubah. Apa yang mesti diubah? Tampilannya jelek banget. Nah, kamu mesti buka di folder php admin config. Saya sambil ngeliatin kamu, nggak apa-apa kamu share screen lagi kayak tadi. Buka php admin, buka config inc. Nah, itu tuh nggak ada confignya, kamu ini dulu ke config sample inc itu copy config sample inc php copy paste langsung di situ aja. Yuk, copy paste, Ctrl C Ctrl V, disitulah paste, Ctrl C Ctrl V, config sample inc itu kamu pilih dulu, habis itu copy, diklik dulu, config sample inc diklik, itu kan klik dulu, Ctrl C Ctrl V, jangan dipindah. Di config ya lah, jadi lah tuh rename, sekarang rename jadi config inc doang titik php ya. Sampelnya buangin, inc titik php ya, nggak ada spasi. Oke, buka pakai Sublime atau Notepad++, klik kanan. Nah, Notepad++, boleh lah, jangan Notepad biasa, Notepad++. Ini ya, cancel dulu, escape, tekan escape di keyboard, escape. Nah, klik kanan, jangan di close, klik kanan tuh, edit with Notepad++, sip. Nah, perlu cari, besain kontrol sambil scroll, scrolling, besain kontrol scroll nih, gini aja deh. Di situ tuh ada magnifier yang plus warna hijau di atas, di bawah tools, menu tools di atas, di notepad ini, menu tools,
Di bawahnya ada magnifier, kaca pembesar. Nah, kaca pembesar. Enggak, bukan menu diklik, di bawah menu tuh. Di bawah menu tuh ada pembesar. Di bawah menu tools ada pembesar, kaca pembesar yang warna hijau. Ah, diklik berkali-kali lagi. Sip, gulung ke bawah, gulung ke bawah. Nah, cookie itu nggak diganti jadi HTTP kalau nggak salah, coba aku lihat dulu. Cookie coba ganti jadi HTTP. Mana cookie tadi? Oh, lewat. Allow no password atau true. Udah. Tunggu. Allow no password. Itu kan false, jadi true. Baris 32. Baris 32. Jadi true. Oke, lah. True. Simpan. Ctrl S. Ya udah, klik ke Laragon, coba Laragon yang gendut, hijau gendut dekat Telegram. Gajah biru. Ah, klik stop dulu. Stop. Nah, nanti start lagi. Ini istilahnya namanya nge-restart. Tunggu. Nah, start all lagi. Oke, sambil ini di web tadi, cek web. Reload, Ctrl Shift R. Ctrl tahan, Shift tahan, R tahan. Ctrl Shift R. Coba lagi root. Ketik root. ROT. Nah, login. Oke, lah beres lah. Nah, sama PHP-nya dengan saya ya. Jadi ke database, bikin database. Enggak, import biar cepet. Enggak. Kamu nggak perlu bikin database lagi, import. Tinggal pakai yang saya tadi. Ya, choose file. Di mana yang saya kirim file? WordPress. Coba. Buka dulu. Ya, mana yang ada DB? Yang ada DB-nya. Yang di Telegram. Coba ke Telegram dulu. Bukan itu tidak ada DB itu. Ke Telegram. Mungkinlah di situ mana. Buka Telegram kamu dulu lah. Nah, tuh, download tuh. Klik kanan, show in folder, benar. Nah, klik kanan, extract here. Oke. Tunggu, ini termasuk cepat ke WordPress. Bukan, di copy. Nah, ke Laragon www. Oke. Kakak. Ya, harusnya di dalam www ini tadi salah naruh kamu berarti. Kakak itu, ya. Tunggu, buka dulu. Ya, tunggu, dibuka dulu aja. Buka dulu. Kakak. Nanti kita tinggal pindahin. Buka kakak. Pastein sini, timpa. Nah, tunggu. Wah, ini lama nih. Di cancel aja dulu. Cancel. Kita ambil file zip-nya aja, diekstrak di sana. Cancel, ya. Balik ke yang kamu download, download Telegram desktop. Di Telegram, so file jangan di close sebenarnya. Klik kanan. Jangan. Klik kanan. So in folder. Copy itu ya benar, copy, taruh di Laragon. Kamu udah tutup tadi. Ya boleh lah ini nih. Nah, klik Laragonnya www, bikin folder new folder kakak 0324. Oke, buka paste. Ekstrak. Kalau ekstrak kan tadi cepet ya daripada main copy. Nah, jauh lebih cepat pakai gini. Oke, buka WordPress-nya. Nah, itulah WordPress, DB, copy alamatnya, klik alamatnya di atas,
klik diskusi bawah. Yep, gini. Kan ada tulisan search DP itu. Nggak, search DP di apa itu? Nih, tekan ALTD deh. Nggak, klik dulu ALTD, tekan ALTD, copy. Ini nih untuk melakukan copy alamatnya nih, alamat petnya. Nah kalau udah ke PHP admin kiri, bukan ini kiri. Di paste ke file name. Nah, jangan di close, bener lah, choose file. Nah, kan nanti buka tadi tuh, lah bener lah. Nah, tetaplah di sini, tetap enter. Bah salah. Coba ke PHP admin. Jangan kemana ini lah dia di tab di kiri tuh sebelah kanan. Sip di situ choose file. Nah pastein di sini, Nah open. Pilih filenya. Sip. Yo open. Oke ke bawah cari tombol go. Jadi yang lain juga gini ya caranya kalau di rumah import. Oke. Tinggal kamu ke ini. Ke index tuh. Index of C tuh. Nah, ketik localhost garis miring 0324 garis miring enter. Nah, itu font. Ini Laragon tuh bener nih. Coba lagi ke Laragon kamu. Localhost 03 KK kurang, sorry, KK-nya. Ada KK 0324. Nah, KK. Sip, enter. Nah, WordPress diklik. Harusnya udah sama posisi kita. Jeng. Nah, tinggal kamu tambah WP admin. Ini kan yang saya bikin di saya tadi kan, tapi kalian bisa ngelanjutin maksudnya. Nah, jadi cara ngumpulin jawaban UTS nanti seperti ini. Ini udah selesai, tinggal kamu tambah WP admin di belakang WordPress garis miring. WP minus admin. Enter. WP minus admin. Sip. Loginnya admin. Login. Kurang huruf bahwa password itu admin. Ya. Udah selesai. Ya, jadi ada namanya backend, ada namanya frontend. Kamu coba tunjuk dulu di kelas karyawan OC itu di kiri atas, tunjuk kiri atas. Kontrol sambil ngeklik. Nah, itu namanya front-end yang baru kebuka tuh. Ya, jadi beres. Selalu posisikan seperti ini untuk teman-temannya juga. Nah, udah boleh stop share script. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Mana ya orangnya tadi ya? Fakul ya. MC Kondang. Terima kasih ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Siapa nih? Ya, Adil, kenapa Adil? makasih ya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Tadi Pak bisa dipandu Pak seperti tadi. Waduh, tidak sudah kita belajar Adil. Nanti kamu ini aja, saya ini kan tengah rekam nih Adil. Pak Adil ya, ini ada rekaman, nanti kamu bisa lihat. Tenang aja, tidak ketinggalan kok, walaupun tadi tertinggal. Karena apa? Saya ada rekam dari awal. Kalau ini, kalau diulang lagi dari awal lagi, maksudnya kasihan teman-temannya karena waktu kita terbatas. Nanti gini triknya, untuk Pak Adi dan yang lain ya, saya ada ngirim YouTube saya tuh di channel. Pak, emang apa nama YouTube Bapak? Gampang sebenarnya secara logika. Kalau ada saya contohin satu, kalian pasti ketemu tuh namanya apa di saya. Nah nih, Yohanes Setiawan, kalian tinggal subscribe aja, lah beres. Nah berikutnya kalau ada video baru, apalagi video yang sekarang maksudnya, ya tanpa bertanya pun kalian udah subscribe, aktifin notifikasi, harusnya udah tahu saya upload. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi nggak mungkin ketinggal. Yang penting kalian mau aja, intinya itu ya. Jadi untuk Pak Adil dan yang lainnya tetap semangat intinya.
mohon maaf saya nggak bisa ngulangin karena waktu kita terbatas, kita harus ngejar ininya yang cerita ini ya, ada dashboard, set preview, ada mubah dan seterusnya. Nah itu intinya. Target saya sih hari ini sampai poin 4 ini, pertemuan 4 selesai kita. Nah jadi itu nanti walaupun Pak Adilnya sekarang agak telat, nggak apa-apa, nanti dicoba nonton video rekamannya. Itu ya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah ceritanya kalau udah di restore tuh dua macam. Satu restore aplikasi kayak gini, satunya restore database. Nah yang seperti ini. Jadi databasenya memiliki tabel-tabel. Tenang, kalau kalian udah punya ini saya nih, mana tadi ini WordPress nih, tinggal di import kayak yang si Fakul tadi harusnya udah bisa. Tinggal melanjutkan. Ini ada bunyi apa lagi nih? Oke, saya lanjut ya. Konsentrasi. Kelanjutannya seperti ini. Dashboard itu yang mana? Set preview itu yang mana? Seperti yang saya pernah tulis di sini. Nah, back end, front end, dashboard, area pengunjung, ya itulah set preview tuh ini. Tampilan untuk pengunjungnya. Maaf Pak, Ya, kenapa hari? screen share-nya belum muncul Pak. Oh, maaf hari. Tenang, di rekaman tetap Ya, Pak, ada. makasih, Ya, Pak. terima kasih. Share screen-nya belum muncul ternyata. Hari mengingatkan. Belum ada share screen. Terima kasih hari ya. Oke, kita lanjut. Saya ulangi. Kita mau ngelanjutin dashboard. Restore intinya udah selesai. Aplikasi WordPress itu yang mana, yang folder itu loh, yang ditaruh di www.kk0324. Nah, restore database yang mana? Yang kegiatannya itu diimport pakai PHP admin. Nah, itulah namanya merestore. Sekarang dashboard dan set preview itu yang mana? Dashboard itu sendiri yang kita sebut backend tadi, yang saya bilang ini backend. Ya, inilah dashboard. Terus front end atau website atau area pengunjung atau etalase atau set preview, ya itulah dia gunanya yang front end. Sebenarnya istilah itu ya beda-beda gini tapi intinya sama. Yang kita lihat sekarang disebutnya adalah etalase atau set preview. Dia punya dashboard, inilah namanya back end-nya. Nah jadi ada front end, ada back end. Nah lanjutannya seperti ini. Oh bedainnya udah tahu. Selanjutnya apa? Pak nggak masuk user admin, password admin, pun ganti profilku Pak. Yuk kita lakukan sekarang. Konsentrasi. Yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke dashboard dengan login admin tadi. Jika sudah ke pengguna, ke profil, silahkan dilakukan. Jadi ini kalian di soal UTS itu nanti ada barang seperti ini yang perlu kalian lakukan. Gantiin. Sudah di WordPress nanti perlu ya, yang soal UTS nanti ada yang keluar seperti ini. Jadi kalau kalian lupa password atau mesti ganti password, caranya seperti ini. Konsentrasi, ini penjelasannya. Penyuntingan visual itu apa? Nonaktifkan. Kalau kita nyentak artinya nonaktifkan penyuntingan visual seperti ini. Konsentrasi ya, saya tunjukin aja biar kalian tahu. Saat kita mau tambahkan post baru, ini kita bisa close store-nya. Inilah disebutnya penyuntingan visual. Kenapa? Apa yang kita ketik, itulah yang kita dapat nanti. Saat kita terbitkan, ininya bagong ini, di tulisannya bagong juga. Ini kecil, ada miring. Nah, kita klik bold, ada kayak gini, ada miring, dan segala macam. Inilah yang akan kita peroleh nanti, terbitkan ini. Konsentrasi, kalian liatin aja dulu. Nah, bagong, ada bold, ada italic. Konsentrasi. Itu yang dimaksud jika kita mengaktifkan penyuntingan visual. Kalau kita, dalam tanda petik ya, sakti coding. Sakti coding itu kayak gini nih. Kalau kalian ingat belajar HTML, AA itu akan pakai tag strong atau tag bold. Ini italic ya, akan pakai tag sehingga sebenarnya kalau nonaktif penyuntingan visual itu jadinya seperti ini nanti. Ada strong, ada Ya, kalau kalian lebih suka secara code, maka ininya centang.
berarti dia nonaktif penyuntingan visualnya. Itulah artinya ke code semua seperti ini nanti. Ya ujung-ujungnya Pak, ya kalian harus hafal coding. Nyerah Pak, katakan alung visualnya tampilnya. Oke, tidak usah dinonaktifkan. Lanjut. Penyorot sintak, matikan saat nyuntik kode. Sama lagi tadi, ini kan lagi disorot misalnya. Ada beberapa baris. Misalnya ada saya tambahin BR, ada saya tambahin apa lagi misalnya. Table misalnya seperti ini. Kalau hafal kode. Kalau enggak gimana? Ya, ibaratnya penyuntingan visualnya itu dia mending kita dalam tanda petik hidupin kalau dia kita butuh aja. Kapan butuhnya sabar? Nah, ini yang bisa kita ganti skema warna admin. Silakan kalian coba maunya yang mana. Ini bebas, nggak ada ketentuan. Dicoba aja yang mana. Saya coba ganti ke modern. Jadi tampilannya ini warna-warnanya dia berganti misalnya. Kalau sudah, pintasan keyboard ini untuk moderasi komentar. Kita sih nggak mendalami tentang komentar kecuali kalian sudah jadi blogger yang banyak pengunjung ya boleh ini nih pintasan keyboard, pintasan papan ketik contohnya tekan ketik 2 dan tanda tutup kurung jadi smiley misalnya kayak gitu tuh pintasan papan ketik ya. Tapi sementara nggak usah diganggu juga, nggak masalah. Tampilkan baris perkakas ketika mengunjungi situs. Baris perkakas itu yang dimaksud seperti ini. Kita punya front end. Kalau kalian lihat di atasnya nih ya, ada baris untuk apa? Di kita ya, kalau kita saya reload ya, saya kan ada nambah tulisan tadi yang asal-asal tadi. Tulisannya itu mana? Nih DS nih. Kalau saya mau nyunting dengan cepat, dia ada tampil perkakasnya sunting. Ya di atas ini barangnya. Berarti memudahkan nggak? Dalam hal ini memudahkan. Tapi di sisi lain, jika baris perkakasnya tampil terus, kita lupa logout. Kebetulan kalian menggunakan laptop lab. Apa yang terjadi? Ya kalau menggunakan laptop lab, ujung-ujungnya, orang tahu nih, kan tengah login ku isengin, ganti-ganti tulisannya. Dihapus, dikasih gambar gak senonoh misalnya. Nah itu lemahnya. Jadi selama laptopnya laptop pribadi, gak tukar-tukar, harusnya dia aman. Tetap nampilin baris perkakas ini. Kalau bahasa, ya kita bisa ganti. Kalau kalian ngerti bahasa Deus ini ya pakailah Deus. Intinya jangan diganti-ganti lah kalau mau bahasa Indo atau Inggris ya. Dah, jangan ganti ke bahasa lain, nanti saya ngoreksinya pun pening yang kalian UTS-nya nanti. Ya, jadi bawaan situs juga usah diganggu sesuai yang kita download bahasa Indo tadi. Nah, di sini yang bisa kita ganggu-ganggu. Nama depan silakan isi nama masing-masing sesuai yang kalian ini. Contohnya Adil Fred Hasiluan, boleh isi Adil Fred Hasiluan. Adil. Nah, tampilkan, jangan admin. Nah, hasil Fred Hasiluan. Kurang lebih itu ya, silakan kalian share. Nah, jadi identitas kalian munculnya Adil Fred. Pak, ngapain Bapak tuh ada foto? Itu foto saya saat masih langsing dulu. Ya, saya bilang wordpress.com kalau kita punya akun, kita login di sini sebagai email itu, nanti dia otomatis sinkron dengan wordpress.com ya. Nah, kalau udah situs webnya ini biarin infobiografi nggak diisi pun nggak masalah. Yuk kita ganti password. Silakan password jadi ganti menjadi apa ya? Yang kalian ingat intinya. Saya mengingat misalnya Adil aja lah. Jadi user user saya admin, passwordnya berikutnya adalah Adil. Setujui password rumah. Intinya kalian passwordnya password kalian yang tahu. Tapi maksud saya kayak gini. Pak, aku terlanjur ganti passwordnya. Aku bingung maksudnya itu apa ya. Nanti ya kalau mau diganti untuk menyesuaikan UTS tinggal diganti di sini maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Password kalian ketentuannya seperti ini ya. Kalian harus bikin gini ya. Tinggal kalian teruti cara ganti password seperti ini. Jika sudah karena lemah passwordnya cuma Adil doang, ya setujui saja penggunaan lemah. Kalau sudah perbaharui profil, beres deh. Nah jadi berikutnya login, admin, bukan admin lagi, melainkan Adil yang saya ya, yang kalian bebas apa. Nah jadi itu untuk ganti password, silahkan dilakukan. Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Ada yang mau bertanya? Oke, Fakul mau nanya apa?
Pak, berarti tampilan yang bawah tadi, misalkan Bapak kan tadi kan ganti nama Aidil, tapi kok itunya masih admin ya Pak? Itu di mana Pak untuk Ini, berubah itu? nih, ya, Yang waktu login tadi Pak? itu username-nya. Pak, boleh nggak diganti? Dia bilang sih nama pengguna tidak dapat diubah ya. Tapi sebenarnya bisa. Oh, Dalam tanda petik nih, kalau kita belajar ilmu database, ada namanya relasi antar tabel. Bener nggak? siap. Kita paksain ganti. Bisa nggak? Sekali lagi bisa. Ada tapinya. Pasti tabel-tabel tertentu yang dipengaruhi kayak gitu, dia punya alasan. Maksudnya tinggal ganti ini kok bisa nanti. Pak, enggak admin? Siap, Pak. Bisa jawabannya. Tapi dia batasi supaya jangan diganti. Untuk apa? Karena relasi dengan tabel lain. Contohnya ada user meta atau apa, dia nanti ada hubungan semua kayak gitu. Bermasalah maksudnya. Jadi ada baiknya memang nggak diganti kalau untuk yang awal. Oke. Itu ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya. Bukan nggak bisa, intinya bisa. Cuma dia sebaiknya jangan. Nah, kita lanjut. Kalau udah ngubah profil dan password, kita lanjutkan ke peranan sekarang. Nah, untuk peranan ini kita butuh setidaknya browser yang beda sesi login dengan yang kita login admin. Kenapa? Itu kalian lebih gampang nanti nyobanya. Konsentrasi. Caranya gimana? Saya ini sedang ngebuka Google Chrome. Konsentrasi ya. Tapi saya bisa buka Google Chrome lagi. Apa ya Bapak nih? Nah kayak gini ya, sesinya yang beda. Kalian bisa nambahin yang baru. Continue without an account. Misalnya yang ini Red Web KK saya namain. Untuk apa? Ya inilah untuk percobaannya yang namanya belajar role tadi. Nah konsentrasi. Yang ini kita sebagai admin. Yang ini mau mencoba peran atau role selain admin itu apa sih? Konsentrasi. Karena di soal UTS ada ini. Konsentrasi sekali lagi. Untuk nambahin pengguna, caranya adalah tambah pengguna baru. Untuk melihat semua pengguna, caranya ada di semua ini, semua pengguna. Nah, kita cukup baru satu yang saya tambahkan pengguna baru. Misalnya penggunanya kali ini namanya Adil. Emailnya Adil yahoo.com. Nama depan Adil, nama belakang Fred. Nah, sandinya biar gampang saya Adil juga. Jadi usernya Adil, passwordnya Adil, ada tapinya. Nanti penggunanya itu passwordnya apa, ya, usernya apa yang baru, perannya apa, kalian ikuti di soal ya. Nah, untuk yang latihan nih, saya coba beberapa hal nih. Pertama, pelanggan. Kirimkan, tidak usah aja, kirimkan email nih. Peran pertama adalah pelanggan, yaitu peranan paling rendah. Ngapain? Kita lihat, tambah. Nah, sudah ada dia Adil. Saya coba di sini. Adil mau login. Kalau kita ingat WordPress kita tadi alamatnya localhost ini. Nah, localhost KK03 WordPress. Saya buka sebagai Adil. Nah, di sini kita sebagai admin. Di sini kita sebagai Adil. Kata Adil, "Wih, website ini bagus, oh, aku suka lah bentuk bangunan kayak gini," kata Adil. "Gimana ya biar aku bisa jadi anggota?" kata Adil. Dia mau lihat nih. "Oh, DS apa saya paling suka kata-kata DS-nya," kata dia buka komentar. "Mau coba komen." Adil ini sih. Kata Adil, "Woi, untuk jadi anggota." Kata Adil. Emailnya adil@adil.com. Situs web gak usah diisi. Simpan katanya, kirim. Komentar sedang menunggu moderasi. Oh, kata Adil. Oh lah, si admin yang bisa moderasinya nanti komentar masuk ke sini. Tapi kita belum masuk komentar itu ya. Ini cuma sekedar contoh. Nah, komentar Adil masuk di sini. Adil ini entah siapa, entah berantah maksudnya. Tapi dia nggak ada login. Nah, sekarang dia mau login nih cak-caknya. Aku nggak mau anggota. Oh, kitanya sebagai admin terharu. Ada yang mau jadi anggota. Maksud saya, oke lah kata kalian. Terus gimana Adilnya? Dia mesti login dong. Kita udah bikin akunnya si Adil. Adil. User Adil, password Adil. Nah, Adil sudah berhasil login.
Akan tetapi kalau kalian lihat secara tampilan yang kita menunya ada banyak, dia ini bedanya cuma ada menu profil doang. Kenapa? Nah, yang saya sebut tadi, pengguna pelanggan dengan peran pelanggan adalah pengguna yang paling rendah capabilities ya namanya. Capabilities itu kemampuan dia atau hak akses dia di dalam WordPress. Jadi tier paling rendah dia ini. Dia bisa ngapain? Ya login. Habis itu ya ada keanggotaannya. Jadi ya minimal dia tahu dulu lah maksudnya. Jadi pelanggan ya subscriber dia bisa tahu dulu admin situsnya ngapain misalnya. Jadi dia bisa ngeliat dashboard dan menu profil. Nah, kita meningkat nih biar cepat ya. Nanti saya akan minta ke kalian beberapa pengguna dengan beberapa peran. Nah, peran itu yang akan mempengaruhi dia ngerjain apa. Nah, konsentrasi. Peran sekarang Adil adalah pelanggan. Saya ganti sunting. Jadi lebih enak nyobanya kiri kanan seperti ini. Di sesi yang berbeda. Kenapa? Biar kita tidak capek logout login. Nah, tapi sekali lagi untuk UTS-nya tentunya saya nggak minta cuma satu, tapi beberapa pengguna baru dengan peran yang berbeda. Nah, perannya saya ganti jadi kontributor, 2 terendah. Perbarui. Sekarang dia akan jadi apa? Nambah menu. Oh, nambah menu post. Post kan kayak tadi, Pak. Nambahin sesuatu tadi kalian bilang. Iya, nambahin tulisan, dia bisa sekarang. Nah, bedanya gini. Kalau pelanggan tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain selain login dan jadi anggota. Kalau kontributor, dia udah bisa mengkontributorkan konten. Contohnya, ini konten Adil. Adil mengisi apa? Dia terbitkan. Ada tapinya. Kalau kalian ingat tadi, si Adil nih. Nah, nih ya, ini punya Adil. Kalau kalian ingat tadi, sebelumnya admin punya DS. Si Adil bisa lihat. Ya, langsung di webnya. Tapi, giliran Adil yang beneran, Adil sebagai anggota kita, nerbitin. Loh, kata dia, mana tulisanku tadi yang ini konten Adil? Kok nggak ada di dalam depan nih? Nah, ini kalau diibaratkan enaknya adalah si Adil yang sekarang dengan peran kontributor. Mana tulisan kontributor gitu. Nih, kontributor, dia berhak bikin konten, tapi dia belum tanda petik dipercaya 100%. Ibaratnya anak magang. Dibilang anak magang karena apa? Ya dia ya tulisannya mesti di-review atau ditinjau terlebih dahulu oleh minimal editor ke atas. Berarti ada di atas ya, ada di atas editor, nanti disebutnya adalah administrator. Nah, jadi editor, administrator. Levelnya minimal editor. Editor ini ibaratnya orang kepercayaan kita. Dia udah lama lah ikut kita maksudnya. Nah, jadi di sini saya harus lihat post mana post gitu, di menu post nih. Saya mesti lihat, oh ini yang Adil nih. Saya cek. Sedang diedit Adil. Oh, ambil alih lah. Saya cek. Wih, tulisan Adil nih bagus nih anak magangnya. Nah, jadi yang bisa nerbitin tuh minimal editor atau administrator. Dia nerbitkan. Nanti di sini yang awalnya belum ada, tinggal di reload. Ini konten Adil baru muncul. Oh, kalian berarti dia nih ya belum dipercaya tadi itu anak magang. Nah, jadi dia udah dipercaya, kontennya bagus baru kita terbitin. Jadi ibaratnya perlu ngelewatin orang lain dulu yang lebih tinggi levelnya. Nah, itu untuk kontributor. Jadi dia bisa post yang udah terbit, dia nggak bisa ganggu-ganggu lagi walaupun dia penulis aslinya. Jadi ini untuk konsepnya jika satu web punya beberapa user dengan peran yang berbeda. Nah, jadi perannya bisa dibagi-bagi. Oh, cukup nulis lah KGBK, nanti kulihat dulu, oh hasil tulisan kah. Oke, nah itu perjanjiannya, kontrak kerjanya bisa jadi seperti itu. Komentar dia bisa ngapain? Dia yang tadi tuh mau ngeliat, bisa juga yang lain, tapi komentar dia, ikut jadi anggota. Ngapain nih katanya?
nggak bisa ngapain lah, setujui bisa nggak deh terapkan. Nah, ternyata kayak beginilah ya, otomatis nggak bisa. Nah, jadi cuma sekedar ngeliat profil, komentar, ngeliat, dan peralatan nih nggak jelas juga menunya seperti ini. Ya, jadi kemampuan utama kontributor sebenarnya berkontribusi pada konten, konten ini tapi mesti ditinjau dulu. Nah, kita coba naikin levelnya lagi ke pengguna. Yang ini sih cukup tahu, cukup sekedar tahu. Jadi kalian bisa sambil merhatiin. Adil akan saya naikin jadi penulis. Nah, naik kelas dia. Ibaratnya kalau sebelumnya magang, ini levelnya udah jadi karyawan kita. Jadi karyawan kita, dia sekarang bisa nyunting. Tadi itu kan udah terbit, nggak bisa diganggu-ganggu lagi. Dia bisa nambah, bisa nyunting, bisa ngapus yang dia udah bikin. Ibaratnya terlatih, udah kita percaya lah. Konten Adil yang kedua. Adil sudah naik kelas. Nah, dia terbitkan. Kalau kalian ingat tadi terbitkan, dia mesti ditinjau. Kali ini kita lihat konten Adil tadi, tinggal kita reload, yang barunya muncul. Artinya apa ya? Saya bilang tadi, kalau dia sudah menjadi seorang autor atau penulis, dia sudah dipercaya, udah tulisannya langsung terbit aja. Ibaratnya dia ini ya, dalam tanda petik, ya dipercayalah tulisan-tulisannya atau konten dari dia. Nah, terus dia pun udah bisa nambah-nambah media. Media ini apapun yang bisa digunakan di web, baik itu PDF, gambar, video, segala macam, itu bisa kita taruh. Nah, jadi larinya nanti di pustaka media atau library-nya. Kalau mau nambah baru, tinggal kita upload. Nah, profil sama kayak tadi, peralatan masih kosong. Jadi sebenarnya beda country dengan author, levelnya aja doang. Dimana kalau dianalogikan, si kontributor adalah anak magang, kalau si author ini adalah yang udah jadi karyawan, udah bisa dipercaya. Nah, meningkat lagi ada namanya editor. Ya, saya bilang tadi editornya tangan kanannya admin. Dia bisa ngapain? Dia bisa ngedit konten orang lain, konten admin pun bisa dia edit, sunting. Dia bisa nambah, ubah, hapus, dan seterusnya. Kalau author tuh dia bisa ngedit yang dia sendiri, tapi nggak bisa ganggu yang orang. Kalau editor dia bisa ganggu yang orang intinya. Nah, kenapa ya tangan kanan bos? Nah, dia bisa nambah kategori postingan atau konten, tag-nya sama kayak label atau untuk pencariannya. Terus media sama kayak tadi juga. Bedanya sekarang tambahannya adalah halaman. Jadi halaman ini umumnya jadi menu-menu. Nah, di sini halaman contoh. Si editor punya kemampuan, oh saya bikin halaman baru sisilah keluarga. Jadi pola pula dia, saya ganti dulu. Pola inilah. Nah, tambahkan pula sisilah keluarga. Hasil luar. Misalnya ya, saya terbitkan. Nanti jadinya apa? Kalau kita lihat baru satu deh. Saya reload. Ada menu satu lagi. Dimana kalau saya klik muncul halaman yang tadi. Kapan-kapan lo ini kan dia ada nanya, ya saya tinggal oke aja, silsilah keluarga silot, ini barangnya. Di mana jadi menu. Nah, kemampuan dia seperti itu karena ya dipercaya kalau ubah-ubah juga dia bisa ubah-ubah apa ya, konten yang kaitannya dengan pack. Pack itu sifatnya adalah hal-hal ini adalah sesuatu hal misalnya yang jarang diupdate. Contoh, silsilah keluarga, kapan baru diupdate? Kalau ada penambahan anggota keluarga, kalau ada pengurangan anggota keluarga, misalnya karena meninggal atau karena apa gitu. Nah, di sini pack juga biasanya digunakan untuk lokasi, untuk kontak. Nah, biasanya memang dijadiin menu kalau pack. Terus, kalau administrasi gimana? Administrasi sendiri ya ambil flat hasil luar ini. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal kalian coba-coba. Yang ini cukup sekedar tahu dulu. Nah, kalau udah ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Nggak ada lah ya, tinggal kalian coba. Aman, Pak. Aman, oke. Iya, Pak.
Kalau website dengan satu aplikasi bisa multi user, ya contohnya sebenarnya ya kayak WordPress yang barusan kita cek ini. Ada nggak yang lain, Pak? Ada sebenarnya. Contohnya kayak gini. Saya login. Loginnya login admin. Kalau secara fitur, di sini fiturnya untuk saya ya, ada 145. Saya login lagi. Websitenya sama, tapi kali ini sebagai dosen. Fiturnya cuma 27, padahal sebenarnya ada lebih dari 145. Artinya apa? Ya satu web bisa beberapa user dengan beberapa role yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa peranan itu ya penting. Kalau kalian mau websitenya ada orang lain juga yang ikut nimbrung. Nah, jadi ya salah kasih peranan harusnya ya salah juga nanti. Nah, terus pengaturan CMS WordPress ini sekedar kalian tahu juga, tapi dengerin karena ada keluar di ujian juga UTS-nya, konsentrasi. Yang ini adil Fred ini saya terus dulu. Nah, kita fokus ke admin nih. Konsentrasi. Pengaturan mulai dari pengaturan umum. Oh Pak, ternyata kelas karyawan oke itu bisa saya ganti. Oh yang tadi yang ada tulisan ini bisa. Nah jadi misalnya kalian ganti jadi Adil Fred Journey. Nah misalnya ada Adil Fred Journey, My Trip, slogannya My Trip My Adventure. Nah bisa nggak jadi gini? Bisa, ini udah berubah. Tapi kalau bisa di depan ini, kalau mau berubah, kita harus simpan dulu. Jadi simpan perubahan, baru di reload. Pak, tulisan tadi itu My Trip Manufacture gimana? Nah, nanti itu ada pelajaran selanjutnya untuk namanya nih, customisasi tema. Jadi kita bisa nambahin tulisan yang kita ketik tadi biar muncul gimana. Nah, jawabannya nanti ada di pertemuan selanjutnya. Konsentrasi. Alamat websitenya, oh ini yang sekarang Pak, kalau punya hosting alamat ini kan sekarang ini localhost mau jadi www.adilfred.com. Nah di sini ngaturnya nanti ya, jadi kalau udah ada perubahan sebelum jadi website hostingnya diganti di sini. Email, oh bisa diganti juga email pada untuk konfirmasi alamat sebelum konfirmasi ya, cara gantinya di situ. Pak, daripada saya daftarin orang satu-satu, saya biarin orang lain bisa daftar centang ini. Ya, jadi tadi itu kita daftarin sendiri. Kalau orang mau daftar sendiri, centang. Maksudnya gimana Pak? Tutorial.maluhur.ac.id. Ini contoh website yang diisi oleh kakak-kakak kelas kalian. Ini TV, ini Syarifuddin. Nah, udah beda usernya. Tapi user mereka adalah penerbit. Nah, penerbit itu autornya, penulis. Nah, di sini kalau kita lihat WP admin, ada kata-kata selain lupa sandi adalah daftar. Artinya apa? Artinya saya mengaktifkan setiap orang dapat mendaftar. Nah, peleteng kok bikin. Nah, mending mereka daftar sendiri. Kalau saya rasa, oh ini orang bener nih masih soal menurut saya centang nanti. Nah, kalau pengguna baru tadi mendaftar, perannya apa yang didapat? Ya kalau kita tujuannya tadi sebagai penulis ya langsung pilih penulis. Bahasa dan seterusnya, zona waktu sekarang 4.26 padahal jam kita udah 11.28 nih. Berarti UTC plus 7 harusnya di kita. Nah, kenapa? Itu ngaruhnya di tanggal penanggalan, sistem penanggalan. Misalnya dia kayak gini. Ini kebetulan waktunya nggak ditunjukin. Kalau dia tunjukin, kita heran nanti. Kok perasaanku jam 12 kan kalian, tapi ya tinggal kita manfaatin UTC plus 7. Bentuk penanggalan gimana? Nah, kita maunya gini. Waktu AM atau PM, oh seperti ini. Nah, misalnya saya cuma mau bentuknya kita normalnya ya. Ini sekedar tahu aja, bentuk PHP itu bisa diterapin di sini. Misalnya DMY HIS. Ini bentuk timer di PHP. Jadi 09 tanggal sekarang 03 Maret 2024 jam. Jadi memang belum disimpan tadi kan.
Nah, udah kayak gini bentuknya. Minggu dimulai, ini biasanya untuk kalender. Udah simpan kalau sudah oke. Nah, ujung-ujungnya menjadi seperti ini. 11.29 udah sesuai jamnya kita. Udah format tanggal menjadi seperti ini. Ini berubah nggak? Nah, tinggal kita reload. Karena temanya dia supportnya hanya seperti ini ya, nggak berubah. Nah, jadi penanggalan secara universalnya dia seperti ini. Itu untuk pengaturan umum. Biasanya digunakan untuk judul situs dan slogan dan mengganti alamatnya jika antara localhost atau udah ganti alamat. Dah, seperti itu yang pentingnya di bagian umum. Nah, bagian menulis, konsentrasi ya. Jadi saya sampaikan yang penting aja, yang ini sih cukup sekedar kalian tahu. Pak, ngem kata kalian. Kalau setiap nerbitin post tak berkategori jadi ya. Padahal website saya ini bahasnya tentang website berita. Nih, masuknya tak berkategori. Di bawah tadi ya. Nih, konten adil yang kedua. Konten adil lagi. Masuknya tak berkategori. Tak berkategori. Kenapa seperti itu? Karena di pengaturannya memang tak berkategori. Pak, kalau mau bikin baru berarti bikinlah post kategori yang baru. Defaultnya apa? Contohnya ini. Intinya nanti saya sampaikan lagi, ini cukup sekedar kalian tahu aja dulu intinya. Namanya berita misalnya. Berita, URL friendly-nya, kategori untuk data tambah. Nah, jadi kalau mau dia menulis ini langsung berita, ya harus ada kategorinya untuk nampungnya berita tadi. Jadi walaupun orang nggak milih, ya kategori berita itu yang dia di-include-in. Nah, kalau ini bisa nggak kita post via email? Bisa, ada tapinya. Hal ini nggak disarankan. Kenapa? Ya nanti kalau webnya jebol, email kita juga pasti jebol, dia menggunakan SMTP kayak gini. Ya, jadi ini skip aja. Sama kayak ini, skip juga. Yang penting sih biasanya untuk ngatur kategori post standarnya apa. Udah. Membaca, nah kalau di sini post-post terbaru muncul, ya inilah post terbarunya dan layout yang di sini. Bisa nggak diganti, Pak? Udah ganti suatu halaman silsilah aku yang selalu tampil di awal. Bisa, tinggal pilih halaman ini, berandanya silsilah Hasiloan tadi. Nah, jadi saat buka localhost WordPress, saya enter. Ini nih halaman yang silsilah keluarga Hasiloan. Jadi area pengunjungnya langsung ke situ. Oke. Nah, Pak, oh berarti kalau punya pack tertentu yang udah ku desain sedemikian rupa, bisa Pak dijadikan compact ya? Bisa, jawabannya seperti itu. Nah, jadi kalau saya mau tetap post-post terbaru aja yang tampil, berarti pilihlah post terbaru. Nah, berapa ya? Paling banyak 10 misalnya, dan seterusnya. Mau kutipan atau teks penuh, kutipan itu hanya beberapa kata misalnya. Dan kalau kita mau menghalangi mesin cari, tapi entah apa tujuannya, biasanya orang mau rata-rata ditampilkan di mesin cari. Ya kita kalau mau dihalangi ya, misalnya pribadi, misalnya nggak boleh orang tahu, centang. Nah kalau udah simpan. Selebihnya ini sifatnya adalah kalian dalam tanda petik ya, ini pengalaman aja nih. Kalau kalian udah keperluan blogger, nanti udah webnya udah jalan, nanti kalian bisa melakukan ini. Yang diskusi ini sendiri komentar. Boleh nggak orang komen pada artikel kayak tadi tuh, homepage-nya saya klik lagi, udah beda. Artikel terbaru kita adalah konten adil yang kedua. Nih ada komentar, boleh nggak orang komen pada artikel baru? Ya kalau nggak boleh, lepas centangnya. Berarti nggak usah ya nggak boleh dikomen gitu ya. Komen dinonaktifkan ya, kurang lebih kayak gitu. Penulis harus nulis nama email, penulis harus login untuk berkomen. Nah, jadi kalau kalian orang selain anggota nggak boleh komen, berarti ini aktifin. Ya, tapi selebihnya sekali lagi tergantung eksperimen kalian. Udah ngalamin harusnya udah bisa. Nah, selebihnya itu untuk diskusi. Media ini pengaturan kalau menariknya gini. Nih, saya tunjukin lah biar lebih enak. Tadi itu ada media, pustaka media. Kita untuk lihat library yang sudah ada. Tapi kita bisa upload dari sini. Coba kita lihat. Saya punya gambar. Biar lebih enak penjelasannya tadi. Gambar. Nah, gambarnya saya cari yang bagus dulu ya. Sort by size. Uta Happy Mother. Nah, inilah bagus nih.
Saya tarik ke sini. Satu biji nih saya upload. Ini nama file konsentrasi. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Konsentrasi yang saya upload tuh nanti akan tersimpan di suatu folder namanya wp content upload, dan dia akan menanggalkan tahun bulan itu sesuai yang kita transaksi. Nah, di sini 03. Pak, wait, gitu kan. Tadi itu kan Bapak bilang satu yang upload. Kok sekarang dia beranak pinak jadi 3? Oh, kata kalian, kenapa nih? Ada tuyulnya atau ada apanya? Nah, jawabannya bukan begitu. Melainkan ada di pengaturan media, konsentrasi, dia akan mengukur ukuran gambar itu aslinya berapa resolusinya. 720/960 ya. 720/960, di mana ya kalau ukuran besar dia nggak perlu karena nggak sampai ini. Dia akan ngapain? Dia akan nge-crop otomatis. Nah, kalau kalian lihat gambarnya ini pendijati, ini kecil banget, imut-imut, miniatur, dan yang lebih gede dari imut-imut ya, 200 kali 300 tuh, ada 300, jadi ngambil yang maksimumnya, maksimal 150, berarti ini yang 150 tuh, 150 kali 150. Oke, jadi ada miniatur. Kenapa? Nanti dia berupa miniatur, ukuran filenya akan jauh lebih kecil, 8,77. Ukuran normal 152. Ukuran lebih gede dari itu 21. Jadi secara tampilan, oh saya mau yang lebih detail lah. Nanti saya baru ngeklik gambar mini, keluarlah gambar detailnya. Nah, jadi lebih apa? Lebih mempercepat loading suatu halaman yang membuat gambar atau medianya. Jadi di sini ngaturnya. Oh, gambar kualitas bagus semua, kata kalian. Nah, berarti ngaturnya di sini 500 misalnya, ini 1000 dan seterusnya. Nah, jadi di situ. Ini dalam folder bulan tahun ya kayak tadi, kalau udah simpan. Nah, ini juga yang penting permaling, karena ada keluar di soal UTS konsentrasi. Saya akan minta nanti bentuk linknya itu muncul sesuatu. Kalau kalian lihat sekarang nih, bentuk linknya adalah domain, tahun, bulan, tanggal, nama pos. Dia ada di tanggal nama ini, tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau saya ganti bentuknya cuma jadi angka 1, 2, 3 atau angka apa, saya pilih biasa. Saya pilih simpan. Saya akan ke halaman awal. Kan tetap sama ininya. Tapi ada yang beda. Bedanya di mana? Saat saya ngeklik konten admin yang kedua, cuma ada tanda tanya P sama dengan 12. Lebih ringkas gini Pak. Iya, jawabannya semuanya tergantung nanti experience kalian. Oh, saya lebih sukanya begini Pak, gaya saya seperti ini, silakan gunakan yang biasa. Pak, saya menggunakan lengkap seperti ini, ya silakan gunakan. Nah, nanti ada di soalnya itu ada bentuknya. Saya minta linknya di set jadi bentuk seperti itu, kalian tinggal ngikutin aja nanti. Nah, tapi untuk mengubah bentuk link, jawabannya dari permaling ini ya. Nanti Pak, bisa ada tulisan, misalnya kalian acaknya indeks titik PHP, tanda tanya, cak aja ini post ID misalnya, karena tambahin ini, apa yang terjadi misalnya, simpan, error nggak ada. Kalau yang saya lakukan tadi P12 kali ini, saya buka lagi. Nah, konten admin yang kedua sekarang jadinya apa? Tanda tanya 12. Wow, katakan tak apa kayak gini nih, katakan. Tapi jadinya nggak jalan ya. Nah, itu yang jadi masalah. Tenang, tapi saya nggak keluarin kok. Ini nih kalau kalian udah ada ilmu lebih mau nerapinnya, bentuknya kayak apa yang lainnya. Nah, jadi boleh kayak gini ya. Tapi sementara sih saya pasti keluarin antara ini salah satu itu. Nah, terakhir privasi ini kaitannya dengan ya, kami membuat cookie atau apa, kami menyimpan cookie di komputer Anda, tetapi kami berjanji tidak akan menggunakannya atau menjual data Anda, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kebijakan-kebijakan privasi seperti ini jawabannya tergantung kebutuhan. Karena di internet ya kita tahu sendiri ada tindakan penipuan, ada tindakan ini kriminal. Nah, salah satunya biasanya kalau orang-orang luar tuh mintanya seperti ini, ada halaman kebijakan privasi. Jadi kita bisa menggunakan contoh yang sudah ada untuk ya digunakan
pada halaman kita. Jadi orang ini ada perjanjian nih, nggak nyuri data. Jadi orang lebih yakin. Tapi kalau di Indonesia sih masih iya aja lah, orang nggak terlalu melihat hal ini. Jadi kita masih aman ya. Jadi kurang lebih itulah untuk pengaturan. Nah, pada pengaturannya udah beres, berarti kayaknya karena waktunya juga udah mepet, pertemuan selanjutnya baru kita bahas mulai pertemuan 4 ini. Kira-kira sampai ini ada pertanyaan nggak? Pak, tugas kami jadi apa? Ya berarti catatan kalian sampai yang saya sampaikan terakhir itu yaitu pengaturan. Tinggal kalian coba-coba jawabannya nanti. Ya, tinggal kalian coba. Oh, nanti pengaturan ini akan jadinya seperti ini. Pengaturan ini akan jadinya gini. Oh, cara nge-restore ini. Nanti kalian bisa sambil screenshot ya. Cara ngerjainnya ada di ini nih, di video yang saya kirim, ada jamnya nih. Nah, jadi tinggal kalian praktekkan. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Gimana? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain? Tidak ada juga ya, Hari ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, silakan dicek kehadirannya. Di catatan saya sih yang nggak hadir tuh cuma Ray Andre. Oke, kalau nggak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih udah mengikuti perkuliahan pertama ini. Nanti perkuliahan kedua kita coba polling lagi aja, kalian mau teknisnya kayak apa ya. Siapa tahu mau offline atau siapa tahu mau cukup nonton rekaman YouTube aja lah kata kalian, daripada saya mesti standby kayak gini. Nanti kita bahas lagi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, selamat istirahat. Jangan lupa ngerjain tugas karena itulah nilai tugasnya. UTS sama kayak pertemuan sebelumnya yang ada video itu yang kelas reguler. UTS tuh kalian udah boleh ngumpul bahan dari sekarang. Kegiatan-kegiatan kalian tuh dokumentasikan, nanti rangkai cerita untuk dokumentasi itu. Jadi website apa yang kalian bikin, website pribadi terkait kalian lah, kegiatan kalian, nanti berkegiatan bersama pasangan apa, bersama anak apa, bersama yayang apa, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah boleh kumpul dari sekarang, konten-kontennya lah jadi nyicil. Kalau nggak ngerti nanti silakan tanya. Nah, terima kasih ya, selamat siang, dadah. Salam Budi Luhur. Saya izin akhiri ya. Mari, terima kasih. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur, dadah.